Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DIY Med. Kali ini saya akan melakukan instalasi Arch Linux. Eh, ini sistem info dari komputer yang saya gunakan. Motherboard menggunakan B550 ya, Aorus Pro SI. Prosesor AMD Ryzen 5 3600. Memori 32 GB. Untuk hard drive, saya ada beberapa hard drive di sini. Ada NVMe drive, ya, POS MP510 ini 500 GB. Yang kedua NVMe PNY, ya, PNY 250 GB. Kemudian saya juga memiliki beberapa SATA drive, ya, SATA port 0 120 GB, SATA port 1 TB, dan SATA port 3. So, untuk instalasi kali ini saya akan install Arch Linux di hard disk ini, ya, yang size dia 128 GB. Oke, untuk booting, ya, pastikan bahwa fastboot disable, CSM support juga disable, ya, untuk Arch Linux. Kemudian pastikan juga kita boot dari external USB drive yang sudah kita persiapkan. Sebagai info tambahan, saya menggunakan video card AMD RX 580, ya, AMD Radeon RX 580. Oke, kita mulai proses instalasi. Sistem sudah booting, tekan enter. Oke, langkah pertama kita pastikan keyboard sesuai, ya, load key. Keyboard saya adalah US type keyboard, load key US, kemudian kita set synchronize network clock dengan network time, ya, network protocol. Oops, saya belum terhubung ke internet, mohon maaf. Ctrl C. Oh ya, kali ini saya menggunakan WiFi, ya, menggunakan WiFi, tidak menggunakan Ethernet network card, ya. Jadi untuk connect ke internet, kita harus aktifkan dulu koneksi dari WiFi device kita dengan typing IWCTL, ya. Kemudian kita cek device list. So, network interface saya adalah WLAN 0. Kemudian kita scan, ya, stasiun W scan. Kemudian station WLAN 0 get networks. Oke, saya akan connect ke network WiFi di rumah saya. Station wireless LAN 0 connect. Oops. LZ extender. Masukkan password.
Oke, exit. Bersihkan screen. Cek IP address. Oke, saya sudah memiliki IP address 192.168.1.7. Kemudian kita cek connection, clear screen, kita cek connection internet, ping Google. Oke, sudah ada respon dari, tekan Ctrl C. Oke, kita sudah terhubung dengan internet. Kita synchronize network time. Kemudian kita install package reflector ya. Reflector. Tekan enter untuk yes. Oke, reflector kita sudah install. Kita bersihkan layar. Kemudian type reflector, kita akan mencari server yang terdekat ya. Saya akan memakai server di Indonesia. Saya tinggal di Kuala Lumpur, tapi sayangnya di Kuala Lumpur tidak ada server Linux. Sort rate. Saya save di /main.d. Oke, kita tunggu. Oke, jika kita ingin melihat server yang available, ya. Sorry. Setelah kita download tadi, oke, mirror, oke, dua server tidak terhubung, tapi mirror Telkom University. Oke, community, oke, nggak masalah. Bersihkan layar, kita update kembali. Oke, langkah selanjutnya kita persiapkan hard disk ya. Untuk partisi hard disk, kita list hard disk yang kita miliki, ls blk. Oke, saya akan install Linux di hard disk 120 GB. So di sini SDC ya, hard disk itu SDC. Hard disk itu SDC, saya akan partisi hard disk ya. Hati-hati ya. Device SDC ya. Di sini change will remain in memory until, oke, jadi kita akan pilih ya. Kita akan buat partition yang baru. Primary ya. Sorry. Ini satu ya, saya pilih G dulu ya, karena saya akan membuat GPT ya, GPT type partition. Oke, kemudian new partition number, saya akan membuat EFI partition yang pertama ya. Default 1 ya, first partition oke. First sector oke. So size untuk EFI partition ini saya buat 260 megabyte. Do you want to remove the signature? Yes. Oke. Yang kedua kita akan ubah partition type ya, dengan mengetik type T, selected partition. Ini adalah EFI,
So partitionnya adalah FAT, kita list partition ya. FAT nomor 1 ya, nomor 1 untuk EFI system. Partition type 1. Oke, kita sudah ubah partition type 1, kemudian kita buat lagi partition yang kedua. Partition kedua adalah untuk root. Root partition number 2. First sector oke, saya akan size 40 GB untuk root partition. Type Linux ya, Linux file system is okay. Kemudian new lagi untuk partition nomor 3. Partition number 3. Oke, first sector oke. Last sector saya akan menggunakan sisa hard disk yang available ya, yang tersedia. Saya hanya tekan enter. Partition nomor 3 Linux file system oke ya. Kemudian kita tekan kita type write ya, W enter ya. Oke, kita clear screen, kita SBLK lagi. Oke, sekarang kita lihat bahwa untuk drive SDC itu sekarang ada 3 partition, SDC 1, SDC 2, SDC 3. So SDC 1 260 MB ini untuk EFI partition ya. Yang SDC 2 untuk root partition, yang SDC 3 untuk home partition. Proses selanjutnya kita akan format partisi hard disk ini. Yang pertama kita format EFI partition, merupakan FAT system ya. 32 device SDC 1 ya. Kemudian kita format partition SDC 2 SDC 2 dengan 3 SDC menggunakan Linux file types ya, ext4 device SDC 2 juga sama dengan untuk SDC 3. Oke, kita clear screen, ls blk lagi ya. Jadi SDC 1 kita sudah format dengan FAT type file, SDC 2 dengan SDC 3 kita format dengan ext4 Linux file type. Selanjutnya kita mount root partition kita, dalam hal ini device SDC 2. Mount ya. Kemudian kita akan mount juga EFI partition SDC 1 dengan SDC 3 ya. Tapi sebelumnya kita harus membuat directory. Di bawah directory mount mkdir mnt ya. Yang pertama adalah untuk boot ya, EFI boot. Kemudian kita mount device SDC 1 mnt boot. Kemudian kita buat directory home. Kita mount device SDC 3 ya. SDC 3 mnt home. Saya clear screen, kemudian lsblk. So kalau kita perhatikan sekarang device SDC 1 sudah di mount di bawah directory mnt boot, SDC 2 directory mnt ya.
kemudian SDC3 sudah di-mount di directory mnt home ya. Oke, selanjutnya kita akan install base system packstrap ya. Kita akan install di directory mount ya. Package yang akan kita install adalah base Linux firmware. Karena saya menggunakan AMD ya, AMD processor, saya akan install AMD Ucode. Jika kalian menggunakan Intel, boleh diganti dengan Intel Ucode. Kemudian saya akan install package text editor Nano, lalu tekan Enter. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Saya akan clear screen lagi. Selanjutnya kita akan generate fstab file ya. Gen fstab -u di directory mount etc fstab ya. Kemudian tekan enter. Kita akan lihat fstab yang kita generate. Cat mnt. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini kelihatannya tidak ada masalah ya. Untuk boot ya, device SDC2 adalah root directory kita dengan file system ext4. Untuk device SDC1 adalah boot ya, EFI fat system. Kemudian device SDC3 adalah home directory kita. Oke, clear screen. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses instalasi dengan type arc /mnt. Oke, jadi kalau kita perhatikan sekarang kita sudah berada di dalam instalasi hard disk ya. Jadi kalau diperhatikan bahwa prompt pun sudah berubah ya menjadi root @arciso ya, root directory. Selanjutnya kita akan persiapkan kita akan buat swap file. Saya tidak membuat partition untuk swap ya, untuk swap tidak berupa hard drive ya, di partition di hard disk, tapi saya akan membuat swap file. Jadi untuk membuat swap file, type dd if device 0 of swap file, count. Ini saya akan membuat swap file sebesar 2 GB ya, 2048 2 GB. Status progress. Tekan enter. Oke, swap file berhasil dibuat. Kemudian kita ganti access ya, chmod 600 ya. Swap file. Kemudian kita buat mkswap swap file. Selanjutnya kita on kan swap file ini, swap on swap file. Oke,
looks good. Oke, selanjutnya kita perlu edit fs tab kita untuk include swap file ya. Nano etc fs tab. Oke, pergi ke baris terakhir. Di sini kita akan tambahkan untuk swap file dash slash swap file ya, type non swap default 0 0 ya. Kemudian tekan Ctrl O, save, Ctrl X keluar, clear screen. Oke, swap file sudah selesai dibuat. Oke, proses berikutnya kita akan menyelaraskan ya, time zone dengan tempat tinggal kita berada. Time.ctl list time zones grab Asia. Oke, saya ada di Kuala Lumpur, Asia / Kuala Lumpur. Oke, saya clear screen dulu. Kita set time zone. Share zone info. Tadi kita ada di Asia, ya. Kemudian kota tempat saya tinggal Kuala Lumpur. Ya, kalau mungkin untuk rekan-rekan disesuaikan dengan tempat tinggal di mana rekan-rekan berada, mungkin di Jakarta, di Surabaya, ya, berdasarkan list yang tadi kita lihat. Kemudian kita simpan di @c local time. Kemudian tekan enter. Oke. Kemudian kita sync clock ya. HW dash sys TOHC. Tekan enter. Oke, proses selanjutnya kita akan create locale ya. Kita akan edit nano etc locale.gen. Kita cari English US ya. English US UTF -8 ya. -8 ini tanda pagar kita hapus ya. Berarti kita aktifkan. Kemudian kita tekan Ctrl O, save, Ctrl X, clean screen ya, clear the screen. Kemudian kita generate locale-gen. Okay, gen is already generating locales ya, US. Oke, kemudian kita perlu update ya. Saya akan menggunakan echo language yang kita tadi create ya, us.utf-8 ya. Ini kita input ya ke file etc locale.conf ya. Kemudian kita akan masukkan juga keyboard ya untuk keymap echo keymap. Kita gunakan US, input ke etc vconsole.conf. Oke, next kita harus edit hostname ya. Nano etc hostname. So hostname ini saya kasih nama DIY. Boleh ya, kalian boleh buat masing-masing ya, nama terserah masing-masing. Tapi saya akan menggunakan hostname DIY. Ctrl O,
enter, Ctrl X keluar, clear screen. Kemudian kita harus edit host ya. Host. Ini kita tambahkan cal 127 localhost titik 2 titik 21 localhost kemudian 127 titik 0 titik 1 titik 1. Tadi saya menamakan hostname saya DIY ya. Local domain arc space ya, arc DIY. Jadi hostname ini disesuaikan dengan hostname yang dibuat sebelumnya. Oke, tekan Ctrl O, enter, Ctrl X, clear screen. Oke, selanjutnya saya akan memberikan password untuk root access ya. Type passwd. Oke, saya type root password. Oke, selanjutnya saya akan install beberapa package juga group bootloader ya. Saya akan menggunakan group bootloader or grub bootloader. Saya akan install beberapa package pacman-s grub ya. EFI boot manager, kemudian network manager, network desk manager applet, wireless underscore tools, WPS applicant, OS prober, dialog, mtools, ya, DOS FS tools, base development, Linux headers, blues ya untuk Bluetooth ya. Kemudian blues utils. Kemudian untuk audio saya akan install beberapa package Pulse audio Bluetooth, Pulse audio Desk Alsa, equalizer, kemudian Pulse audio jack ya. Kemudian utility lain XDG utils and XDG user disk. Oke, ini package yang akan kita install sebelum kita install grub ya or group. Dan kita tekan enter. Oke, wireless tools, Linux headers. Oke, saya ada kesalahan penulisan. Wireless tools kurang S ya. Wireless tools, kemudian Linux headers pun kurang S. Oops. Blues util, where is blues? Oke. Pun salah. Oke, tekan enter. Proceed with installation. Yes, enter. Oke. Package ini akan diinstal. Saya akan skip video untuk mempercepat. Oke, package sudah selesai diinstal. Saya akan clear screen.
Oke, selanjutnya kita akan install Grub bootloader. Saya akan cek kembali hard disk lsbrk. So kita akan install Grub di boot ya, di sini SDC1. So untuk install Grub, type Grub, install target machine, kita x86 ya, 64 64 bit EFI EFI directory sama dengan boot ya, sesuai dengan SDC1. Kemudian bootloader -id grub ya, kemudian tekan enter. Oke, installing grub finish, no error reported. Oke, kita cek kemudian grub, kita akan config grub, output ke boot grub cfg ya, enter. Grub, oke, grub, oke. Saya belum install grub, pacman min s grub. Oh, sorry, sebelumnya saya lupa untuk install grub. Oke, kemudian kita type lagi grub mkconfig bash grub command not found. Oke, mohon maaf, kesalahan typing. Grub ya, saya lupa tanda dash setelah grub ya. Grub mkconfig ya. Oke, grub sudah berhasil diinstal ya. Jadi grub -mkconfig -o/boot/grub/grub.cfg itu yang benar ya. Oke, saya clear screen. Kemudian oke, selanjutnya kita akan menambahkan user ke dalam sistem. User add -m G ya, G besar, group wheel, username. Username saya pilih DIY-mat, enter. Oke, user sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita kasih password ya, kita beri password untuk user ini. Oke, masukkan password, retype password. Oops, sorry. Oke, password sudah berhasil ditambahkan. Setelah ini kemudian kita akan mengubah ya akses daripada user untuk supaya mendapatkan akses super user ya. Oke, dengan perintah sudo. Oke, editor sama dengan nano, kita akan ubah by sudo ya. Oke, kita cari ke bawah ya, kita uncomment, hilangkan komen ini ya. Ya. Oke, kemudian tekan Ctrl O, enter, Ctrl X keluar. Oke. Oke, proses selanjutnya kita akan enable network manager ya sebelum reboot. Kemudian kita enable juga Bluetooth system. Oke. Oke, kemudian kita exit ya. Exit. Kembali ke installation sebelumnya, kemudian kita type umount, unmount semua ya, umount all.
Oke, no issue. Oke, kemudian kita reboot. Setelah reboot, kita akan reboot ke sistem hard disk yang Linux hard disk yang sudah kita install. Oke, kita reboot, enter. Setelah reboot, saya akan pastikan saya akan masuk BIOS lagi untuk memastikan kita boot dari hard disk uh, yang kita telah install ya, sudah install Arch Linux. Oke, saya pastikan oke. So, sekarang ini boot option 2 adalah external USB drive, saya disable. Oke, kita boot dari installation ya, hard disk yang kita sudah install Arch Linux. Kita coba save and exit. Yes. Oke, installation berhasil, alhamdulillah. Oke, installation berhasil. Mohon maaf, tadi ada gangguan teknis recording. Saya tidak mampu untuk menangkap resolusi yang tinggi. Oke, kali ini saya akan login dengan user yang sudah saya buat di DIY-Mat. Saya masukkan password user. Oke, installation berhasil. Proses selanjutnya saya akan di video berikutnya saya akan melakukan installation untuk display manager ya, kemudian uh, sudah tentu adalah graphic driver ya, display manager dengan desktop environment. Oke, sementara cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.